Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Nur Fajri dari kelas 12 Mia Albiruni. Di sini, saya akan menjelaskan serta memperlihatkan cara mengerjakan sel volta. Selamat menyaksikan. Sel volta, reduksi, dan elektrokimia. Sel volta adalah suatu alat yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia berupa reaksi redoks. Struktur dasar sel volta yaitu ada ampere atau voltmeter, ada anoda, katoda sebagai positif, jembatan garam, kapas penyumbat. Kemudian penyusunan sel volta atau prinsip kerjanya ada dua wadah yang masing-masing diisi larutan. Gelas A berisi larutan zinc sulfat atau ZnSO4, sedangkan gelas B berisi larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Kemudian dimasukkan dua logam Zn dan logam Cu ke dalam masing-masing logam gelas. Gelas ZnSO4 logam Zn, logam Cu ke gelas CuSO4. Kemudian, kedua larutan disambungkan dengan alat jembatan garam dan kabel voltmeter. Saat disum, dalam gelas A terdapat atom Zn dalam bentuk padatan, juga ion Zn2+ dalam larutan ZnSO4. Di gelas B ada atom Cu dalam bentuk padatan dan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4. Ketika kedua gelas disambungkan kabel, terjadi tarik-menarik elektron, daya tarik elektron. Di antara kedua larutan Cu2+ lebih besar daripada Zn2+. Daya tarik Cu2+ lebih kuat dari Zn2+ karena Cu2+ lebih kuat, dia menarik elektron dari logam Zn. Hasilnya, Zn akan kehilangan 2 elektron dan menjadi ion Zn2+. Atom logam yang netral ada dalam bentuk padatan, sedangkan atom logam yang bermuatan atau ion logam ada dalam bentuk larutan akan terlarut dalam air. Jadi setelah Zn berubah menjadi Zn2+, dia bukan lagi dalam bentuk padatan tapi terlarut dalam larutan. 2 elektron yang dilepas logam Zn pindah ke logam Cu melalui kabel. Saat elektron tersebut melalui kabel, di situasi aliran listrik muncul. 2 elektron ini ke logam Cu akan diambil ion Cu2+ yang ada di larutan CuSO4 karena Cu2+ mendapatkan tambahan 2 elektron, maka Cu2+ berubah menjadi Cu netral. Artinya yang awalnya Cu larutan berubah menjadi logam padatan. Proses ini terus terjadi berulang kali. Secara singkat, Zn padatan kehilangan 2 elektron dan berubah menjadi Zn2+ yang terlarut dalam larutan. 2 elektron yang dilepas bergerak melalui dan menghasilkan listrik. Kemudian elektron ditangkap Cu2+ dalam larutan dan berubah menjadi Cu padatan. Maka Zn mengalami oksidasi karena kehilangan elektron, sedangkan Cu2+ mengalami reduksi karena penambahan elektron. Tempat terjadinya reaksi redoks Zn dan Cu disebut elektrode. Elektrode reduksi lebih besar katode logam Cu. Elektrode oksidasi lebih besar anode logam Zn. Yang mengalami oksidasi yaitu kehilangan elektron, sedangkan reduksi penambahan elektron. Fungsi-fungsi bagian sel volta yaitu yang pertama ada voltmeter, komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tenaga listrik yang dihasilkan. Kedua, jembatan garam atau salt bridge berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Kemudian ada anoda, elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Logam yang dipakai di anoda adalah Zn atau zinc. Kemudian ada katoda, elektroda positif, tempat terjadinya reaksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada katoda digambar adalah Cu atau tembaga. Nah, itulah tadi penjelasan serta cara pengerjaan dari gambar sel volta. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.